5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lihat di laporan keuangan fiskal, kalau di akuntansi yang dicantumkan di laporan keuangannya Pak Bandoro itu namanya laporan keuangan komersial, ya, komersial, yaitu dasarnya pakai standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan di pajak itu pakai undang-undang pajak. Nah, kita lihat koreksi fiskalnya di mana saja. Kita lihat yang pertama dari penjualan. Total penjualannya adalah 83 juta. Kemudian potongan penjualan itu 430 juta 980 ribu rupiah. Itu juga berasal dari potongan penjualan dari Raja 1, Raja 2, Raja 3, dan Ratu. Kemudian penjualan netonya 6.752 juta 20 ribu rupiah. Kemudian harga pokok penjualannya 3.232 juta 350 ribu rupiah. Kemudian laba brutonya 3.519 juta 670 ribu rupiah. Ini data ini saudara lihat di laporan laba ruginya. Kemudian untuk biaya usaha. Biaya usaha, saudara lihat di sini gaji dan upah menurut komersial itu 714 juta rupiah. Kemudian di sini muncul koreksi positif sebesar 31 juta 200 ribu rupiah. Nah, koreksi ini muncul, saudara lihat di penjelasan laporan laba rugi, ya, penjelasan laba rugi, lihat di situ yang pertama gaji dan upah termasuk pembantu rumah tangga 2 orang 31 juta 200 ribu. Nah, ini kenapa dikoreksi fiskal? Karena ini pembantu rumah tangga ini adalah untuk tidak ada kaitannya dengan usaha perusahaan, ya, sifatnya pribadi. Nah, sehingga ini dikoreksi fiskal sebesar 31 juta 200 ribu rupiah. Hingga laporan menurut JAP itu sebesar 682 juta 800 ribu rupiah. Ini penghasilan neto fiskal. Ini setelah dikoreksi fiskal. Koreksi fiskal positif 31 juta 200. Jadi ini pengeluaran untuk pembantu tidak diberikan ke perusahaan. Kemudian listrik, air, dan telepon ini tidak ada koreksi karena di keterangan laporan berartinya tidak ada koreksi, ya, jadi sama penghasilan neto komersial dan penghasilan neto fiskal sama. Kemudian perbaikan dan pemeliharaan gedung, penghasilan neto komersialnya 389 juta 870 ribu. Ini ada koreksi fiskal sebesar 23 juta 500 ribu rupiah. Nah, ini koreksi fiskal munculnya, kita lihat keterangan dari penjelasan laporan laba rugi. Nah, ini nomor 2, perbaikan dan pemeliharaan gedung termasuk untuk rumah tinggal. Jadi kalau rumah tinggal ini juga sifatnya pribadi, sehingga ini tidak boleh dibebankan ke perusahaan, ya, sehingga ada koreksi fiskal. Kemudian yang ketiga, ini perbaikan dan pemeliharaan kendaraan termasuk kendaraan pribadi. Ini juga pribadi sifatnya, ya, sifatnya pribadi, tidak boleh dibebankan ke perusahaan, hingga ini dikoreksi fiskal lagi, koreksi positif sebesar 10 juta 800 ribu rupiah. Kemudian yang keempat, subskala termasuk pengadaan alat tulis rumah tangga rumah, ya, sebesar 2 juta 400 ini juga pengeluaran yang sifatnya pribadi, tidak boleh dibebankan ke perusahaan, ya, sehingga dikoreksi positif. Kemudian administrasi dan umum, ini juga ada biaya perjalanan
pribadi ini juga tidak boleh dibebankan ke perusahaan sebesar Rp4.600.000. Ini koreksi fiskal positif. Dan yang terakhir ini denda pelaporan SPT Masat PT Pesat 25 sebesar Rp300. Nah, ini denda dikoreksi fiskal. Nah, denda dikoreksi fiskal karena kalau perusahaan kalau perusahaan membayarnya tepat waktu, ini dan muncul adanya koreksi fiskal. Fiskalnya tadi sebesar Rp300. Dan masuk ke pihak administrasi dan umum ya. Jadi ini kita lihat di nomor 13 administrasi dan umum itu sebesar Rp4.970.000. Ini asalnya dari biaya perjalanan pribadi sebesar Rp4.670.000 dengan denda. Nah, SPT PPH 25 sebesar Rp300.000. Nah, sekali lagi denda ini dikoreksi fiskal karena tidak boleh diakui menurut pajak. Nah, jadi kalau mereka membayarnya tepat waktu, harusnya tidak muncul ada denda. Gitu. Ini yang dikoreksi ada 5 sesuai dengan penjelasan laporan laba rugi. Ya, semuanya positif. Nah, dari laporan laba rugi ini kita lihat menurut komersial laba 1.749.000, sedangkan menurut fiskal itu sebesar Rp1.436.424.000. Nah, jadi ini setelah ada koreksi fiskal, laporan laba usahanya berubah dari 1 miliar dari 1.356.749 menjadi 1.436.424.000. Ini koreksi yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di SPT-nya, kita lihat di SPT-nya. Di SPT kita lihat ini yang paling depan itu adalah untuk firmware induk. Ini di sini kita lihat di firmware induk itu hanya ada 1 lembar saja, sedangkan lampiran ini ada 4 lampirannya. Yang pertama adalah 1770 1 Romawi, yaitu untuk penghitungan penghasilan neto dan energi dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Nah, dan yang 1701 Romawi ini ada 2 halaman pertama dan halaman 2. Ini yang halaman 2 ini apabila menggunakan norma, ya norma ini biasa digunakan bagi wajib pajak yang punya penghasilan di bawah 4,8 miliar 1 tahun atau hanya menggunakan pencatatan. Ya, jadi bagi wajib pajak yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun ini boleh menggunakan pencatatan atau menggunakan, kalau di pajak itu metode pencatatan itu ada 2, yaitu pakai pembukuan, yaitu yang
yang penghasilannya di atas 4,8 miliar sampai dengan yang 50 miliar sekian, yang kedua di bawah 4,8 miliar. 4,8 miliar ini boleh menggunakan nol penghitungan. Dan penghasilan neto. Nah, ini karena Pak Adi Bandoro penghasilan sudah di atas 4,8 miliar, jadi pembukuan. Nah, ini. Dan berikutnya untuk lampiran berikutnya kedua, yaitu untuk 1702 Romawi, ini adalah pemotongan atau pungutan PPh oleh pihak lain yang penghasilan lain atau PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Ini dipotong oleh pihak lain, misalnya Pak Adi Bandoro, ya, ini sebagai pegawai di PT Argo Busono. Pak Adi Bandoro harus membayar PPh pasal 21. Nah, nanti yang memotong adalah bendaharawan PT Argo Busono, bendaharawannya PT Argo Busono, yang gaji yang diterima bersih oleh Pak Adi Bandoro ini setelah dipotong oleh PPh pasal 21. Misalnya pajak itu misalnya bekerja di luar negeri, ya dikenakan PPh pasal 24. Ya, 24 itu penghasilan bagi kita orang Indonesia yang punya penghasilan di luar negeri. Terus yang ketiga adalah PPh ditanggung pemerintah, ada PPh ditanggung oleh pemerintah. Kemudian lampiran yang ketiga akan pajak final dan atau bersifat final. Dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Ini bersifat final, itu artinya pajaknya sudah dipotong oleh pihak lain. Contohnya, kalau kita punya tabung di bank, kita punya deposito di bank, kemudian kita punya saham perusahaan lain yang dipotong dividennya menggunakan PPh pasal 23. Kemudian kalau yang tidak termasuk objek pajak, tidak pajak misalnya hibah, warisan, kemudian ya semacam yang sifatnya itu diberi secara lah, ini tidak termasuk objek pajak. Atau kalau beban misalnya ya biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian lampiran yang keempat, ini adalah harta pada akhir tahun, kewajiban pada akhir tahun dan daftar susunan warga. Ya, kita lihat. SPT-nya kita bahas satu-satu. Pengisian, jadi untuk pengisian di formulir induk itu nanti pengisiannya harus kita isi dari daftar lampiran. Ya, daftar lampirannya ada 4. Nanti lampirannya diisi dulu, yaitu setelah lampiran ketemu hasil akhirnya baru nanti dipindahkan ke formulir induk. Kemudian pada saat kita isi SPT, langkah yang pertama yang paling penting itu kita isi tahunnya. Kita lihat tahun pajaknya adalah tahun 2018. Kemudian periodenya atau masanya, karena ini tahunan, itu mulai dari bulan Januari ya 01 sampai dengan 12. 12 itu Desember. Jadi nanti 0118 artinya Januari, bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018.
Kemudian di situ ada pilihan norma atau pembukuan. Saya ini pakai pembukuan karena penghasilannya Pak Gubernur itu di atas 4,8 M. Kemudian saudara isi NPWP-nya, NPWP-nya Pak Gubernur, kemudian nama wajib pajaknya, kemudian usahanya, jenis usahanya atau pekerjaan bebas ini ditulis pedagang. Nah, KLU sebetulnya ini sebagai wajib pajak itu harusnya tahu ya. Nah, tahu nanti setiap SPT itu biasanya di SPT atau di SSP di belakangnya tuh kode KLU, kode usaha. Kemudian perubahan data ini saya kira tidak ada. Kita lihat yang pertama, penghasilan itu dalam negeri dan usaha dan atau pekerjaan bebas diisi dari formulir 1770 lampiran 1, lampirannya 1701 Romawi halaman 1. Nah, sehingga kita lihat di lampiran 1701 jadi totalnya penghasilannya tadi 1.564 juta, 1.560 juta 804.000. Nah, kita angkanya dapatnya dari mana? Kita lihat dari lampiran 1. Nah, untuk lampiran sama dengan formulir induk, pada isi tahunnya dulu, ya, tahunnya diisi, kemudiannya masanya dari 1 Januari 18 sampai Desember 2018, kemudian pembukuannya, ya, pada pencatatannya, kemudian NPWP-nya, nama wajib pajak semua diisi, tidak boleh tidak diisi. Kemudian di situ ada lagi di bagian A, penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Ya, di situ ada data yang perlu sudah isi, yaitu pembukuan atau laporan keuangan diaudit atau tidak diaudit. Saya ini kalau lihat dari laba ruginya kayaknya punyanya Pak Gubernur belum pernah diaudit, makanya tidak diaudit disilang. Kalau tidak diaudit otomatis opini akuntan juga enggak ada. Kemudian nanti kalau misalnya diaudit, saudara sebutkan nama akuntan publik, NPWP, NPWP-nya akuntan publik, nama kantor akuntan publik, kemudian NPWP kantor akuntan publiknya. Ya, di semuanya diisi, kalau memang nanti diaudit, atau tidak diaudit ya dikosongkan. Dan nanti kalau menggunakan konsultan pajak, nanti sebutkan nama konsultan pajaknya siapa, NPWP konsultan pajaknya siapa, nama kantor konsultan pajaknya siapa, NPWP kantor konsultan pajaknya siapa. Ya, kalau memang menggunakan pada saat penyelesaian SPT, Pak Adi Bandero tidak mengisi sendiri, tapi menggunakan kantor konsultan pajak. Kita lihat yang pertama, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Nah, yang pertama itu peredaran usaha. Kita lihat dari laporan laba ruginya. Ya, total peredaran usahanya atau penjualannya bersih. Ya, penjualan bersihnya itu 6.998.300.000 rupiah. Kita lihat di laporan laba ruginya. Ini dapatnya dari sini ya. Dari laba bruto ya, ini dijumlahkan semuanya ya, laba usahanya ini semua dijumlahkan sehingga tadi ketemu ya, jadi 6.998.000 ini adalah dari peredaran usahanya tadi, total penjualannya, kemudian PP-nya juga dari laporan laba rugi, hingga laba brutonya itu peredaran usaha dengan HPP ketemu 3.648.050.000 rupiah. Kita biaya usaha ini 2.162.921.000, sehingga penghasilan netonya ketemu 1.480.000
juta. Ini hati di angka 1.448 ini adalah sebelum koreksi fiskal. Ya, sebelum koreksi fiskal. Nah, kemudian nanti kita lihat koreksi-koreksi fiskalnya. Di koreksi fiskal ini ada dua, yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Di penyesuaian positif ini dibagi menjadi A sampai K, A sampai K, A sampai K. Jadi nanti dikelompok-kelompokkan ya, dikelompokkan. Nanti mana yang termasuk kelompok A, mana yang termasuk kelompok B, C, D sampai yang terakhir sampai kelompok K. Ini adalah yang tidak ada di A sampai J. Jadi nanti kalau yang tidak termasuk ya kelompok A sampai D berarti masukkan di kelompok K, penyesuaian fiskal positif lainnya. Ya, positif lainnya. Jadi masing-masing sebenarnya sudah dikelompok-kelompokkan, sehingga nanti masukkan koreksi fiskalnya positif, masukkan di kelompok masing-masing. Kita lihat yang A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Ini sebesar Rp38.970.000. Angka ini dapatnya dari koreksi nomor tadi asalnya dari yang nomor 2, perbaikan dan pemeliharaan gedung sebesar Rp23.500.000, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Rp10.800.000, ditambah dengan administrasi dan umum termasuk biaya perjalanan pribadi Rp4.670.000. Ya, di sini kita lihat koreksinya itu ada sebesar Rp38.970. Ya, setelah lagi Rp38.970 ini dapatnya dari koreksi nomor 2 sebesar Rp23.500.000. Kemudian nomor 3 Rp10.800.000 ditambah dengan nomor 5 ini yang diatisasi untuk biaya perjalanan dinas Rp4.600.000. Kemudian yang kedua, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan ini tidak ada, dan tidak ada, ini termasuk. Kemudian yang 3, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan ini juga tidak ada dalam bentuk nafkah dan kenikmatan. Kenikmatan itu kalau natura ini berbentuk sembako, ya, dulu kalau PNS dapat 9 bahan pokok, kalau sekarang PNS hanya dapat gas. Kemudian kalau kenikmatan, ini kalau misalnya seorang direktur itu pasti banyak kenikmatan yang diberikan. Ya, sebagai contoh misalnya ada rumah dinas, kemudian mobil dinas, termasuk di situ biaya perawatannya, kemudian ada listrik dinas, kemudian ada PAM dinas, kemudian ada istri dinas, dan ada peta dinas dan lain-lain. Ini di sini nanti akan dikoreksi fiskal, ya nggak boleh. Nah, sebagai contoh misalnya seorang direktur tadi misalnya untuk mobil dinas itu biaya perawatannya, ya, biaya perawatannya termasuk BP dan macam itu hanya boleh dibebankan hanya 50%-nya. Hanya 50%-nya. Kemudian untuk HP, ya, itu yang HP itu juga yang diperbolehkan hanya 50%-nya saja, ya tidak 100%. Sedangkan untuk telepon kemudian listrik rumah dinas direktur itu tidak boleh, ya, ya dikoreksi fiskal semuanya. Karena kalau HP
hanya 50%, karena biasanya yang dipakai untuk urusan dinas itu 50-50 antara pribadi dan dinas 50%. Dan perawatan untuk mobil termasuk bensin dan macam-macam itu juga pribadi dan dinas itu juga 50-50 ya, 50%. Gitu. Sedangkan untuk mes karyawan atau rumah untuk karyawan, ya, ini tidak diperbolehkan. Semua fasilitas tidak diperbolehkan, baik listrik, telepon, PAM, termasuk perbaikan. Ya. Kemudian yang D, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu adalah kalau satu perusahaan dengan perusahaan lain, ya, yang sama-sama pemegang saham, dia punya minimal 25% perusahaan lain. Ini juga dikoreksi fiskal. Kemudian harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Nah, ini sumbangan, ini kenapa dikoreksi fiskal? Ini karena yang namanya warisan, bantuan, sumbangan, ini termasuk yang bukan menjadi objek pajak, ya, bukan menjadi objek pajak. Ya, warisan, hibah, segala macam, ini bukan objek pajak. Ini sekitar 6.755.000 rupiah. Ini angkanya dapatnya dari lihat 800-nya. Nah, di sini ada sumbangan, kita lihat. Sumbangan ini sebesar 3.500.000 di Raja 1, 3.525.000 rupiah, dan Raja 2 1.109.000 rupiah, Raja 3 890.000 rupiah, dan 1.165.000 rupiah. Ini kalau ditotalkan ketemu 6.755.000 rupiah. Dan pajak penghasilan ini bilang nggak ada. Artinya pajak penghasilan ini bukan menjadi beban perusahaan, ya, pajak penghasilan beban dari masing-masing karyawan, ya, nggak dibebankan ke perusahaan. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada pemilik atau orang menjadi tanggungannya ini 31.200.000. Ini dapatnya dari yang gaji, ya, dapatnya dari gaji dan upah termasuk pembantu rumah tangga. Ini sekitar 31.200.000 rupiah. Dan koreksi positif. Kemudian berikutnya sanksi administrasi 300 rupiah. Ini juga koreksi yang nomor 5, itu yang bisa dan karena ada denda. Nah, denda ini sanksi administratif di denda dan denda ini tidak boleh muncul karena ada keterlambatan. Kalau perusahaan membayar pajak terlambat, itu yang pertama kena denda dari pokoknya ditambah dengan bunga. Nah, bunganya kan setiap bulan minimal 2%. Nah, ini nggak boleh, sehingga ini dikoreksi fiskal. Kemudian selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan amortisasi fiskal. Ini termasuk kalau di dalam perhitungan penyusutan, kalau di akuntansi kita boleh menggunakan 4 metode. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua jumlah angka tahun, yang ketiga saldo menurun, yang keempat adalah satuan komersial, ya, misalnya jam sen misalnya. Sedangkan di akuntansi ini hanya boleh menggunakan metodenya garis lurus dan saldo menurun, dibagi menjadi 2 kelompok, bangunan dan bukan bangunan. Nah, nanti itu masing-masing kekayaan dimiliki oleh Pak Gundoro, itu kekayaan dimiliki harus dihitung, ya, untuk aset tetapnya. Jadi menurut akuntansinya tadi sudah ada, tapi harus dihitung dengan yang sebenarnya. Kemudian yang J, biaya untuk mendapatkan menagih dan melihara penghasilan yang dinaikkan PGA final dan tidak termasuk objek pajak. Jadi yang sifatnya final juga tidak diperbolehkan, karena final itu sudah dipotong oleh pihak lain dan yang tidak termasuk objek pajak. Dan misalnya kalau sekarang ini penghasilan tidak masuk objek pajak, misalnya dari apa? Penghasilan dari sumbangan, penghasilan dari dividen, ini tidak termasuk. Dan yang terakhir di sini yang tidak masuk AA. Nah, kalau tidak masuk besar 2.400.000 rupiah, ini ada koreksi yang nomor 4, yaitu servis kantor termasuk
pengadaan untuk alat tulis rumah tangga ya, rumah tangga ini sebesar ini dimasukkan di kelompok A sampai J itu tidak ada, sehingga dimasukkan ke penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp2.450.000 ya, sehingga jumlahnya totalnya Rp79.607.000. Akan koreksi negatif di sini nggak ada ya, berarti dikosongi ya, sini ada penghasilan tindakan pihak final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak ya, jadi penghasilan final misalnya bunga deposito, bunga tabungan, dividen ya, kemudian ini selisih penjutaan komersial di bawah, tadi dikoreksi positif di atas ya, komersialnya di atas, penjutaan menurut fiskal. Kalau sekarang di fiskal negatif itu penyesuaian komersialnya di bawah ya, dari amortisasi fiskal. Kemudian penyesuaian fiskal negatif lainnya ya, ini di negatif itu tidak ada, tidak dikosongi, hingga jumlahnya ketemu Rp1.564.800.000. Ini datanya dari, kita lihat ini 1.485.129 ditambah dengan penyesuaian positif. Nah, penyesuaian positif itu menambah ya, menambah laba. Penyesuaian positif itu menambah laba, sedangkan kalau penyesuaian negatif mengurangi laba. Nah, sehingga ketemu terakhir adalah Rp1.564.804.000. Nah, ini pindahkan ke Komer Indo. Nah, sambil ketemu Rp1.564.804.000. Dipindahkan dari lampiran 1 ke pindahkan kedua. Kemudian yang kedua, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini tadi Pak Adi Bendoro ini sebagai pegawai di PT Argo Busono. Nah, kita lihat dari pekerjaan. Nah, kita lihat di perhitungannya ketemu tadi satu lagi. Kita lihat nah, kita lihat angkanya ya. 81.500 biasanya di pokoknya Rp750.000, tunjangan jabatannya Rp3.350.000, sehingga penghasilan brutonya Rp16.100.000. Kemudian dikurangi biaya jabatan 5%, kalikan Rp16.100.000, saya kira di atas Rp500.000, diambil yang maksimalnya Rp500.000. Kemudian iuran kecelakaan kerja nggak boleh, meskipun itu di keterangan Pak Bendoro membayar asuransi kecelakaan kerja. Ya, kemudian dikurangi dengan iuran pensiunnya Rp400.000. Dan yang perlu hati-hati adalah untuk asuransi kecelakaan kerja, kematian dan kesehatan ya. Yang boleh menambah di sini, menambah yang atas. Ya. Nanti lihat karyawan itu menerima gaji pokok kan menerima juga tunjangan-tunjangan. Nah, tunjangan-tunjangan. Nah, tunjangannya
macam-macam. Kemudian nanti di sini kalau perusahaannya ikut program BPJS, itu karyawan masih ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, sama asuransi kematian. Ya, ini tambahkan ke sini di gaji pokoknya masih tunjangan, ditambah tunjangan plus asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, sama kematian. Sedangkan yang paling bawah pengurangnya, ya, pengurangnya meskipun Pak Adi Gundoro membayar iuran asuransi kecelakaan kerja dan iuran kematian dan kesehatan, di sini nggak boleh dikurangkan. Yang diboleh kurangkan di sini hanya iuran pensiun sama iuran tunjangan hari tua. Ya, sedangkan iuran untuk asuransi kecelakaan kerja, kematian dan kesehatan ini di sini nggak boleh dimasukkan. Ya, yang boleh dikurangkan ini adalah iuran pensiun sama iuran tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh Pak Adi Gundoro. Karena ini pusat tidak ada program tunjangan hari tua. Ya, sehingga kita lihat di sini, kemudian dikurangi dengan penghasilan itu per bulan 15.125, sehingga setahunnya ketemu 181.500.000 rupiah. Ya, ya, nanti dipindahkan ke SPT ya, ketemu ini 181.500. Tadi perhitungannya seperti tadi. Kemudian yang ketiga, ini adalah penghasilan itu dan lebih lainnya, diisi dari formulir kosong halaman 2. Halaman 2 ya. Ini 28 juta. 28 juta ini penghasilan dari sewa. Penghasilan dari sewa, kita lihat basisnya. Dan penghasilannya 28 juta ini dapatnya kayak gini. $28 juta. Ini penghasilan sewa kendaraan dari Bank Dunia Gulgul sebesar 28 juta. Ini hasilnya dari ini ya. Penghasilan yang nomor 3. 28 juta. Kemudian yang nomor 4 ini penghasilan neto luar negeri nggak ada ya. Luar negeri ini kalau Pak Adi Gundoro misalnya punya tahun di luar negeri, tapi di sana juga nggak ada ya. Sehingga total penghasilannya 1.774.304.000 rupiah. Kemudian 6 zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah ini hati-hati dengan zakat. Kalau di Muslim harus ada kita memberi zakat, ada bukti pemotongannya dari keagamaan ya, dari instansi keagamaan, misalnya dari rumah zakat, ada misalnya tasis atau yang lain. Sedangkan di agama yang lain non Muslim itu ada yang dari mungkin yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ada juga di situ pemotongannya ya. Sama saya nggak tahu namanya lembaganya apa. Saya kira kalau Kristen, Katolik itu pemotongannya 1% kalau nggak salah. Ya, 10 ya, puluhan. Ya kalau di Muslim ini zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan. Nah ini boleh saudara kurangkan. Ya, saudara kurangkan kalau ada bukti pemotongannya dari lembaga yang resmi. Kalau tidak ada bukti pemotongannya, tidak diperbolehkan saudara isi dengan yang nomor 6. Ya, sekali lagi kalau ada bukti pemotongannya boleh makan di nomor 6. Kalau tidak ada ya tidak diperbolehkan. Ya karena ini nggak ada zakat, ini Pak Adi Gundoro nggak pernah nyumbang, nggak pernah bayar zakat, enggak di situ kosong. Ya
penghasilannya tetap sama dengan 0,7 sama dengan 0,5. 1.774.304.000 rupiah. Kemudian yang nomor 8 ini kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini muncul kalau perusahaan ini mengalami kerugian. Nah, di dalam negeri kerugian itu boleh dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut. Ya, berturut-turut. Nah, tapi di kasus ini kebetulan semuanya laba. Hingga di sini nggak ada muncul kompensasi kerugian. Nah, lagi kompensasi kerugian ini boleh dikurangkan selama 5 tahun berturut-turut. Ini nggak ada kompensasi kerugian. Dan nomor 9 sama dengan nomor 7. Kemudian PTKP-nya ini sebesar 126 juta. 126 juta itu karena kita lihat itu status ada TK, ini TK tidak kawin, kartu kawin, nikah garis miring I garis miring tanggungannya berapa? Tadi anaknya Pak Andi Boyoro kan ada 5, tapi di pajak yang dibolehkan hanya 3. K garis miring I garis miring 3-nya artinya penghasilan suami dan istri digabung menjadi 1. Nah, tadi perhitungannya saya kira sudah ada ya. Ini kita lihat perhitungannya. Ini Pak Di Bendoro ya, untuk penghasilan final 8.500 dan pajaknya kan. Jadi PTKP-nya ketemu 72 juta, asalnya dari dibanderol 5 juta, kemudian dia menanggung istrinya 4.500.000, kemudian anaknya 4.500.000 kalikan 3 ditambah istrinya, ya istrinya karena penghasilan istri dan suami digabung sehingga ditambah dengan 54 juta. Ini per bulannya, sehingga setahunnya penghasilan Pak Adi Bendoro. Ini tuh Pak Adi Bendoro. Oke ya, jadi tadi 126 juta, lepas dari 54 juta Pak Adi Bendoro, kemudian nanggung istrinya 4.500.000, ditambah lagi dengannya 3 kali 4.500.000 ditambah istrinya, ya karena penghasilan istri gabung dengan suami tambah 54 juta, ketemu 100 juta. Hingga PKP-nya ketemu 1.648.304 rupiah. Kemudian PP atur utang itu ketemu 439.491.200. Nah, kita lihat dari perhitungannya. Perhitungannya ya.
Sebenarnya kita lihat tadi penghasilan dari usahanya 1.436.424.000 rupiah. Kemudian penghasilan 181.500, kemudian 1.645.924.000. Dengan PTKP-nya, nah nih, ketemunya 126 ini dapatnya dari Adi Bundoro sebagai wajib pajak 54 juta. Kemudian untuk istrinya sebesar 4.500.000, kemudian tanggungannya 3, ya meskipun namanya 5, ya hitung 3 saja. 3 kali 4.500.000 tambah istri yang penghasilnya digabung dengan suami 54 juta, sehingga ketemu 126 juta. Nah, sehingga PEK-nya ini ketemu kenapa pajaknya 119 juta 4 juta. PK terutangnya di 5% untuk 50 juta pertama, ya, sebesar 2.500.000. 15% itu antara 50 juta sampai 250 juta, sehingga kenaikannya 200 juta. Ya, jadi sekali lagi 15%-nya adalah 50 juta sampai dengan 250 juta, sehingga kenaikannya adalah 200 juta. Tinggal 5% kalikan 200 juta, ketemu 30 juta. Kemudian 25% ini untuk 250 juta sampai 500 juta, sehingga kenaikannya 250 juta, sehingga ketemu 62 juta 500 rupiah. Sedangkan di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Nah, ini angka 1.019 juta 924 ini dapatnya adalah dari 1.519 juta 924 dikurangi 500 juta, hingga ketemunya 1.019 juta 224 kalikan 30%, hingga PPA terutangnya sebesar 400 juta 977.200 rupiah. Nah, dan kalau kita kompensasikan dengan pajak yang sudah dibayar sendiri oleh Pak Adi Bundoro, ini PPA pasal 21, ini ketemu 11.425.000 rupiah, PPA pasal 23 560 juta rupiah, kemudian PPA pasal 25 nanti kita lihat PPA yang sudah dibayarkan sendiri. Ya, di sini PPA utangnya ketemu 400 juta 977 970.000 rupiah 200 rupiah. Ya, ketemu sini PPA utangnya ketemu 439.491.200 rupiah. Dia pengembalian atau pengurangan PPA pasal 24. Nah, ini kalau dengan catatan 13 ini kalau Pak Adi Bundoro punya penghasilan luar negeri, di mana pajak-pajak yang dibayarkan luar negeri lebih besar dibandingkan dengan yang ada menurut ketentuan di Indonesia. Ini gunakan PPA pasal 24 ya. Ini saya kira kemarin di output sudah dibahas PPA pasal 24. Hingga karena 13 ini nggak ada yang harus kita isi, sehingga nomor 14 sama dengan nomor 12. Kemudian PPA yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau yang dipotong di luar negeri, isi dari 1702 Romawi. Ya, situ ketemu 3.885.000 rupiah. Kita lihat 2 Romawi. Kita lihat di pajak-pajak yang dipotong oleh pihak lain. Kita lihat Romawi, dasar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, atau PPh yang dibayar dipotong di luar negeri, dan PPh yang oleh pemerintah. Kita lihat yang pertama Pak Adi Bundoro, karyawan PT Argo Busono, 3.325.000 rupiah. Kemudian dari Bank Dunia Bebul tadi ada penghasilan sebesar
sewa tadi sebesar 28 juta. Nah, yang 2 juta itu yang nomor 3 yaitu penghasilan sewa kendaraan dari pengguna Google sebesar 28 juta. Nah, kemudian pajaknya itu sebesar sewa untuk kendaraan adalah 2%. Ya, 2% kalikan 28 juta. Ketemu 560 juta. Sehingga totalnya di sini saya lihat ketemu 3.885.000 rupiah. Kita pindahkan ke bank. Nah, 3.885.000 rupiah. Tepatnya di lampiran 2 Romawi. Ya, 2 Romawi. Kemudian nomor 16 itu ada pilihan PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang harus dibayar atau dipungut. Ini pilihannya adalah yang A ya, kurang bayar. Kurang bayar karena PPh terutangnya 439.491.000, sedangkan yang sudah dibayar sendiri itu sebesar 3.885.000 rupiah. Berarti kurang bayar. Ya, kurang bayarnya 435.606.200. 435.606.200 rupiah. Kemudian nomor 17 PPh dibayar sendiri. Ini ada 3, PPh pasal 25 bulanan, STP atau surat tagihan pajak, PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya saja. Yang C fiskal luar negeri. Nah, ini hati-hati di kasus 17 ya, PPh yang dibayar sendiri. Ini di kasus Doro ini sudah bayar ya, selama tahun 2018 saat di Bindoro telah membayar PPh saldonya sebesar 225 juta. Ya, artinya setiap bulan Pak Bandoro sudah langsung 25 juta hingga selama 1 tahun ya sebesar 12 kalikan 225 rupiah, ketemu 225 rupiah. Nah, kemudian STP PPh pasal 25. Nah, kalau misalnya perusahaan itu antara SPT dengan SKP itu tidak sama. Misalnya di SPT perusahaan sudah bayar pajaknya misalnya 1 miliar misalnya. Kemudian SKP surat ketetapan pajaknya muncul 1.200.000.000 atau juta. Berarti artinya kurang bayarnya sebesar 200 juta. Nah, nanti yang dimunculkan di poin B itu hanya sebesar 200 juta tanpa adanya denda. Tanpa ada denda dan bunga. Jadi yang maksudnya hanya pokok pajaknya saja itu ada di luar denda dan bunga. Ini muncul adalah STP surat tagihan pajak kalau kurang bayar. Kemudian fiskal luar negeri. Fiskal luar negeri saya masih menganut fiskal luar negeri ini wajib pajak yang tidak punya NPWP. Kalau kita misalnya ke luar negeri, kemudian kita nggak punya NPWP, kalau kita lintas darat, misalnya kita ke Timur atau Timor Leste ya sekarang ya, atau di Papua atau ke Malaysia, lintas darat itu bayarnya 250 rupiah. Kemudian kalau pakai kapal, kalau laut itu fiskal luar negerinya 500.000 rupiah. Sedangkan kalau pakai pesawat itu fiskal luar negeri 1 juta. Sekali lagi fiskal luar negeri dikenakan bagi yang tidak punya NPWP, tetapi yang punya NPWP itu dibebaskan. Nah, ini di nomor 17 isinya hanya 225 juta rupiah karena membayar PPh pasal 25. Nah, sehingga di nomor 19 ini akan muncul kurang bayar atau dibayar. Kurang bayar kalau 16 lebih besar dari 17. Ya, kalau 16 lebih besar dari 17 itu artinya kurang bayar. Nah, kita lihat di 16 itu utang pajaknya 435.606.200,
sedangkan baik pajak yang dibayarkan berarti artinya kurang bayar. Ya, kurang bayarnya sebesar 210.606.200. Ini kalau pilihannya A ya, kalau kurang bayar. Tetapi kalau lebih bayar itu yang nomor 16 lebih kecil dari nomor 17. Nah, misalnya nomor 16 itu tetap 435.606.200 dan nomor 17-nya misalnya 500 juta. Ya, 4 juta. Jadi nanti lebih bayar. Kalau lebih bayar berarti nanti yang disilang yang nomor B. Ya, nomor B. Itu. Kemudian tanggal pelunasannya itu sebetulnya kalau kita lihat ini tidak boleh tanggal 31 ya. Di situ keliru 31 kan 31 itu pasti ditolak oleh kantor pajak. Jadi kita nggak bisa memasukkan SPT sebelum kekurangannya atau nanti munculkan PBA pasal 29 belum dibayar. Harusnya dibayar dulu kekurangannya, di mana di kekurangan bayar kan memunculkan PBA pasal 29. Kalau dibayar muncul PBA pasal 28. Nah, itu artinya bayarnya maksimal tanggal 25 Maret tahun 2019. Ya, 25 Maret 2019. Nah, batas akhirnya ada 31. Sedangkan SPT itu dimasukkan maksimal tanggal 31 Maret, betul ya, masukannya. Tapi pembayarannya itu tidak boleh tanggal 31 Maret, tapi maksimalnya 25 Maret. Sebesar 210.606.200. Ya. Kemudian nomor 20 ini muncul kalau nanti lebih bayar. Ya, kalau lebih bayar. Kalau lebih bayar ada 4 kemungkinan. Direstitusikan. Restitusi itu maksudnya diminta kelebihannya secara tunai. Kemudian yang B itu dikompensasikan atau diperbuat dengan utang pajak pada periode berikutnya. Sedangkan yang C dikembalikan dengan SKKP PKP tahun pasal 17C. Kemudian yang D dikembalikan, saya kira nomor C sama yang terjadi ya, yang terjadi. Ada yang dimunculannya A sama B aja. Kemudian yang nomor 1 angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya sebesar 36.300.517. Ya. Ini pilihannya 2 ya. Kalau dideskripsikan ini dikalikan seper 12 kalikan 210.606.200. Ya, ketemunya 36.300.517. Ya, ini kalau pembayarannya angsuran per bulan. Jadi nanti di tahun berikutnya, ya, berikutnya artinya ini SPT kan dimasukkannya maksimal tanggal 30 Maret. Jadi nanti pada bulan April tahun 2019, bulan April 2019, nanti dia boleh ngangsur per bulannya 36.300.517. Ya, per 12 ini dari hitungan yang masih sementara. Dan yang paling terakhir adalah lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini sudah isi sesuai dengan data yang ada. Karena semuanya diisi kalau tidak ada. Ya, kebetulan di kasus ini yang ada hanya SSP, ini karena kurang bayar. Ya, kurang bayar. Kemudian C itu neraca dan laporan laba rugi. Ya. Yang A itu surat kuasa khusus kalau nanti pada saat kita memasukkan SPT-nya di kantor pelayanan pajak itu diwakilkan misalnya lewat kantor konsultan pajak, itu nanti ada surat kuasanya. Tetapi kalau masukkan Pak Adi Bandoro sendiri, ini surat kuasa nggak muncul. Ya. Jadi nanti lampiran-lampiran ini sudah bilang kalau di situ ada buktinya semua. Sekali lagi jangan semua bilang tetapi nggak ada buktinya, nanti malah jadi masalah. Hingga terakhir yang paling terakhir adalah nama wajib pajaknya siapa. Ini wajib pajak disilang ya. Wajib pajak nanti kalian masukkan Pak Adi Bandoro sendiri. Ini memasukkan terakhirnya adalah tanggal 31 Maret 2019. Dan nama lengkapnya Adi Bandoro, NPWP, dan tanda tangan. Ini semuanya diisi semua. Jadi sebetulnya pengisiannya sangat sederhana, ya sangat sederhana. Tapi ini membutuhkan perhitungan yang perlu hati-hatian, terutama untuk koreksi fiskal. Kemudian nanti kita lihat di lampiran berikutnya yang tadi belum kita tampilkan.
Misalnya untuk lampiran 1770. Ya, 1770. Berarti 2 Romawi sudah. Ya, jadi lampiran 11 tadi sudah ya. Ini 2 juga ya. Kemudian 2 Romawi juga sudah. Romawi. Tadi ya potong pihak lain. Kemudian 3 Romawi sekarang. Kita lihat ini adalah penghasilan dikenakan pajak yang sifatnya final. Ini penghasilannya Pak Bandoro. Kita lihat ini bunga deposito, tabungan dan diskonto surat Bank Indonesia, surat berharga Bank Indonesia. Ini sebesar 17.600.000. Ini sesuai dengan data yang ada di soal ya. Ini sebesar 17.600.000 rupiah. Nah, PPh terutangnya ini tarifnya adalah 2%. Ya, 2%. Ya, 20%, bukan 2%, ya 20%. Hingga 20% kalikan 17.600.000 rupiah, ketemu 3.520 rupiah. Kemudian bunga atau deposito beras yang dilaporkan tidak ada. Nomor 3, penjualan saham di Bursa Efek juga nggak ada. Hadiah undian juga nggak ada. Kemudian pesangon, tunjangan hari tua dan tebusan ini juga nggak ada. Nomor 6, honorarium atas beban APD juga nggak ada. Dan nomor 7, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ini BPAPG. Kemudian bangunannya diterima. Kemudian yang nomor 9, sewa atas tanah dan atau bangunan, ini 145 juta. Nah, kita lihat di kasusnya sudah ada di situ. Sewanya atas tanah dan bangunan itu yang nomor 145. Kita lihat. Ini yang 4, itu penghasilan sewa dari PT Terboyo Jaya sebesar 105 juta. 5 juta. Nah, 45 juta ya. Tarifnya 10%, sewa atas tanah dan bangunan, ini saya kira kan dibahas di PPh pasal 4 ayat 2, sebesar 10%. Kemudian usaha jasa konstruksi nggak ada. Untuk jasa konstruksi ada perencanaan, pelaksanaan, sama pengawasan. Ini juga ada di PPh pasal 4 ayat 2, kemarin juga sudah dibahas. Kemudian penyalur atau dealer agen produk BPM nggak ada. Kemudian bunga simpanan yang dibayarkan oleh operasi juga nggak ada. Terakhir adalah dividen. Dividen ini sebesar 156 juta. Ini kita lihat di kasusnya kemarin, ya tadinya 156 juta. Ini nomor 2, dividen dari PT Gua Trio sebesar 156 juta. Sehingga totalnya ini 33.620.000 rupiah. Cuma yang 30 juta ini adalah sifatnya final. Artinya sudah dipotong oleh pihak lain, tidak boleh mengurangi utang pajak kita. Utang pajak kita. Dan di lampiran berikutnya yang nomor 4. Nomor 4 itu ada 3. Yang pertama kita lihat data pada akhir tahun. Datanya kita lihat datanya Pak Adi Bandoro, mulai dari deposito, pembinaan rumah 4, rumahnya ada 5, mobilnya ada 4, dan ada mesin-mesinnya di sini termasuk mebler. Masukkan saja, ada tanah kapling, warisan. Hanya 6.305.500.000 rupiah. Kemudian kewajibannya ini tadi dari bank ini sebesar 900 juta rupiah. Dan terakhir adalah daftar susunan anggota keluarga. Jadi nanti hati-hati nomor 4 ini
lampiran 4 semua harus diisi, ya tidak boleh dipotong, karena nanti kalau tidak ada isi itu nanti dari kantor pajak pasti ditolak, dikembalikan, ya. Termasuk kalau kita harus isi identitas perusahaan, ya, tahunnya, bulannya, kemudian nama wajib pajaknya, perusahaan NPWP, semua diisi, nggak boleh dikosongi. Ya, kemudian yang perlu hati-hati, kita ngisi SPT itu tidak boleh di tip X atau di stip, ya. Jadi nanti ada tip X, stip itu kantor pajak pasti langsung dikembalikan. Jadi kita ngisi harus bersih, ya, harus itu sudah benar. Nah, kalau salah ya kembalikan pasti. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk lampiran-lampirannya. Nah, kita lihat sekarang lampiran-lampirannya. Yang pertama tadi perhitungan, ya, perhitungan wajib pajak orang pribadinya itu dari usaha 1.436.424, kemudian dari pemberi kerja 1.800.500, dari sewa kendaraannya 28 juta, penghasilannya 1.645.924.000, kurangi PTKP-nya 126 juta, hingga ketemu TKP-nya 15 juta, 1.519.000, hingga pihak utangnya 400 juta 97.200. Kemudian yang sudah dipotong, ya, dari Pak Bandoro ini 11 juta 420 juta Pak Adi Bandoro, salah satunya 11 juta. Jadi kita lihat punya Bandoro di formulir A2, ya, di formulir A2 gajinya 153 juta setahun, tambah tunjangan lainnya 40 juta 200.000 rupiah, tunjangan-tunjangannya, hingga total penghasilannya adalah 100 ini tunjangan jabatan, ya, tadi 40 juta 200, kemudian penghasilannya setahun 193 juta 200, dikurangi biaya jabatannya 6 juta. Nanti saya kira 6 juta ini karena dapatnya dari 5%, dari 5% bukan 193 juta 200, ini maksimalnya 6 juta, karena 5% kali 1,9 juta 200 pasti lebih dari 6 juta, diambil maksimalnya 6 juta setahun atau per bulannya 500.000. Kemudian kita iuran pensiun, ya, iuran pensiunnya tadi per bulannya tadi, ya, dikalikan 12 ketemu 5 juta 700, hingga jumlah pengurangnya 11 juta 700 rupiah, hingga penghasilan netonya setahun 181.500. Dan kurangi PTKP-nya 72 juta untuk. Kemudian penghasilan kena pajak disetahunkan 109 juta, sehingga PPA pasar 21-nya temu 11 juta 425.000 rupiah. Ya, 11 juta 425.000 rupiah. Ya, 11 juta. Kemudian 560 juta ini dapat dari lampiran nomor 2, kalau salah tadi 2% kalikan 28 juta penghasilan dari sewa, ya. 560 juta itu adalah dari 2% kalikan 28 juta. Kemudian 25 ini adalah pembayaran pajak dan pembayaran PKH 25 yang sudah dibayarkan Pak Adi Bandoro selama 1 tahun 225 juta rupiah. Ya, sehingga total potongnya yang sudah dibayar sendiri adalah 236 juta 985 rupiah, sedangkan utang pajaknya 400 juta 90, hingga kurang bayar 163 juta 992.200, hingga munculnya kurang bayar, munculkan PPK pasal 29. Untuk PK, sedangkan ini perhitungan untuk PK pasal 25.
hasilnya tadi penapasnya 151.925, PP yang sudah dibayarkan 21.11 kemudian PP2 560. Ini kalau kita harus ngitung PPA pasal 25 ya jangan yang 225 juta kita masukkan ya. Yang boleh masukkan adalah PPA 21, 22, 23, 24. Dan 25 tidak boleh. Ya, biar totalnya 400 juta. 200 kurangi potongannya 1 juta. Sehingga PPA pasal 25-nya 32 juta 416 juta, 32 juta 416.017 rupiah. Ini outputnya tadi outputnya sudah outputnya. Ini 23 ya, jadi ketemu 560. Dan ini 160 juta tadi penggagangan dari sebagian 28 juta tarifnya 2%. Ini ketemu 560 juta. Jadi 560.000. Nah, dividennya tadi 15.600 ini dapatnya adalah dari pendapatan dari dividennya 156 juta, tarif setiap dividennya 10%. Saya kira untuk pengisian SPT dan lampirannya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya yang Agak keras, nggak denger ya. Siapa yang nanya? Pak mau tanya. Ya, sebentar. Silakan. Untuk yang Satles kantor yang keperluan pribadi itu kan kemarin Pak Budi itu nge-share SPT itu masuknya ke yang penyesuaian fiskal positif poin A. Tapi tadi Bapak menjelaskan masuknya ke penyesuaian fiskal positif lainnya. Itu yang benar yang mana ya Pak? Yang Rp2.450.000 ya? Iya Pak. Ya, jadi gini, tolong dibaca baik-baik. Yang A, ya. Yang A tadi, apa tadi? Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Ya, jadi tadi yang 2.400.000 itu tadi apa? Yang 2.400.000. Ya, sebentar, tak buka ini dulu Satles ya. kantor termasuk pengadaan untuk alat tulis rumah tangga. Enggak, 2 juta. Ini sebetulnya sifatnya pribadi ya. Jadi ya bisa masukkan A, bisa masukkan yang koreksi lainnya lah. Ini enggak sangat tidak jelas gitu loh. Yang penting nanti itu dikurangkan untuk koreksi fiskal untuk positif gitu aja. Tidak ada masalah sebenarnya dimasukkan A sebenarnya juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya, tapi ini di situ di pengeluarannya nggak jelas ya rumah tangga itu yang bagaimana itu ya. Hingga nanti dimasukkan ke A boleh juga nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting nanti koreksi fiskal untuk yang positif gitu ya. Itu ya. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan lagi? Ayo semangat. Besok biar ujiannya lancar. Pak mau tanya. Nah, silakan.
PTKP-nya itu 126 juta atau 72 juta ya Pak? Soalnya di perhitungan PPh 21 itu 72 juta. Jadi gini, tadi kan statusnya K garis miring I garis miring 3 kan? Di awal itu sudah dijelaskan penghasilan K garis miring I garis miring 3 itu artinya penghasilan istri dan suami digabungkan jadi satu. Jadi tadi sudah disebutkan kan 126 juta kan? Ya 126 juta itu dapatnya dari 54 juta ditambah 4 juta 500 ditambah dengan 3 kali 4 juta 500 tambah istrinya 54 juta. Nah ini 72 juta dapatnya dari mana? Kalau 72 juta artinya 54 juta tadi tidak ditambahkan. Hanya 54 juta ditambah 4 juta 500 ditambah dengan 3 kali 4 juta 500. Ini dengan catatan penghasilan istri dengan suami terpisah. Berarti bukan K garis miring I bukan garis miring 3 tetapi K garis miring 3. Padahal di kasus ini yang betul adalah K garis miring I garis miring 3. Artinya penghasilan istri dan suami digabung jadi satu. Itu ya Pak. Sudah jelas? Iya Pak, berarti yang benar 126 juta ya Pak? 126 juta yang betul. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Pak, ya. Tadi jawaban yang dibacain Bapak sama yang di-share itu ada yang beda. Boleh minta filenya yang dibacain Bapak? Yang mana yang mana? Ada yang beda banyak Pak, jadi bingung. Yang beda yang mana yang beda? Jawabannya, jadi yang di-share di grup itu sama yang Bapak bacakan itu jawabannya beda. Benar. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, itu yang di-share, yang pertama itu salah. Iya, yang betul, kedua Pak. Di-share yang kedua. Iya, yang Saya yang pertama kemarin dapatnya yang pertama, terus kemarin sudah tak koreksi sama Pak Budi, tak suruh ngoreksi, terus saya dikirimi yang share yang kedua. Jadi jawaban yang betul yang kedua. Jangan yang pertama, yaitu di grup itu kan pertama sudah di-share dulu kan. Terus saya hitung lagi, ternyata yang pertama itu perhitungannya salah. Iya, terus kan ada revisi. Nah, itu yang revisi, yang dipakai yang revisi. Jangan yang pertama. Yang revisi ya, yang betul yang revisi, bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu masih pakai soal kasus yang lama, sehingga itu nggak match ya, jumlahnya nggak match, dilihat dari penjualannya, HPP-nya, kemudian dari labanya itu nggak sama semua itu. Terus yang kedua itu pakai yang revisi, yang makanya jawaban yang betul pakai yang revisi, jangan yang pertama ya. Nanti tolong nanti dibandingkan yang pertama dengan yang revisi, pasti beda di jawabannya. Di perhitungannya dengan termasuk SPT-nya pasti beda banget itu. Itu ya, jadi pakai yang revisi saja. Itu ya Mbak? Iya Pak, benar. Ya, ya. Jadi yang betul yang revisi, jangan yang pertama. Yang pertama salah itu. Ya kemarin saya juga protes sama Pak Budi, maka tak suruh perbaiki. Ternyata yang setelah diperbaiki baru revisi itu yang betul. Makanya lihat yang di SSP-nya, kemudian di SPT-nya segala macam itu perhitungannya juga dilihat lagi ya. Gitu? Iya. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Itu yang paling terakhir tadi belum saya perlihatkan SSP-nya ya. Enak sambil makan. Di SSP-nya itu juga tadi belum saya tampilkan itu di SSP yang paling terakhir itu nanti yang kita isi untuk tahun ya, tahun 2018, bukan Januari, Februari, Maret, April, Maret sampai itu ya. Kalau April, Januari sampai Desember itu masa, tapi nanti yang kita isi adalah yang tahun 2018. Kemudian pembayaran untuk PPh pasal 29. Nah, PPh pasal 29 itu di situ kurang bayar. Ya, kurang bayar. Ya, saya kira tadi SSP-nya belum saya tampilkan ya, hanya ngisi itu aja. SSP-nya tadi ada 4 lembar.
Kemudian di pojok paling atas itu untuk siapa saja SSP-nya. Ya, untuk wajib pajak, untuk kantor pajak, kemudian untuk bank, dan satu lagi untuk arsip. Jadi ada 4 lembar, tapi yang diisi di situ hanya 4 yang paling depan sendiri, yang pertama. Dan itu nanti yang ditampilkan adalah yang kurang bayar ya, yang kurang bayar yang ditampilkan angkanya. Seperti itu. Gitu? Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Gampang kan SPT 1770? Gampang ya? Sudah nggak ada? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Masih ada satu lagi ya nanti ya kuliahnya ya. Iya, Pak. Cukup? Ya kalau nggak ada kita akhiri ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.